Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan cara mudah membuat bab 2 dalam penelitian baik skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, sekali lagi, pada kesempatan ini Ibu akan membuat cara mudah membuat bab 2, itu tentang kajian teori baik skripsi, tesis ataupun disertasi, seperti itu. Nah, bab 2 ini berisi tentang kajian teori. Nah, apa yang dimaksud dengan teori? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian, penemuan yang didukung oleh data atau argumentasi, seperti itu. Jadi sekali lagi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian, penemuan yang didukung oleh data atau argumentasi. Itu yang dimaksud dengan teori dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau teori itu adalah seperangkat ide atau penjelasan atau prediksi secara ilmiah. Itu yang dimaksud dengan teori, seperangkat ide atau penjelasan atau prediksi secara ilmiah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan teori. Ide itu sendiri di dalam video Ibu sebelumnya itu masih berada di alam pemikiran manusia. Nah, sekarang tentunya teori ini bisa digunakan untuk apa? Informasi pembanding atau informasi tambahan untuk melihat fenomena atau gejala yang sedang diteliti oleh peneliti atau penulis, atau permasalahan yang sedang diangkat ke permukaan oleh peneliti atau penulis secara utuh, sehingga itu bisa menambah informasi atau wawasan atau inspirasi bagi peneliti atau penulis, ya, yang sedang mengangkat permasalahan ke permukaan itu, ya, sehingga ini bisa memaknai atau agar bisa memaknai persoalan yang sedang diteliti, ya, seperti itu, ya. Nah, di dalam penelitian ini, ya, ada penelitian kualitatif, ada juga penelitian kuantitatif. Sekarang Ibu akan mencoba memberikan contoh penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif ini adalah teori ini memiliki fungsi untuk apa? Yaitu untuk membantu peneliti memahami persoalan-persoalan atau sebagai gambaran jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan-pertanyaan penelitian ini sudah Ibu bahas dalam video sebelumnya, yaitu adanya di rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah itu kan berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dijawab di dalam tujuan penelitian dengan menggunakan kata-kata operasional untuk mengetahui. Nah, sekarang Ibu akan mencoba menjelaskan, yaitu contoh judulnya adalah dampak globalisasi terhadap masyarakat kampung adat. Nah, ini dampak ini bisa positif, bisa juga negatif, ya. Nah, tetapi ini berarti penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tetapi ketika dampak ini diganti oleh pengaruh, maka ini bukan kualitatif lagi, tetapi ini adalah kuantitatif. Karena kuantitatif ini, pengaruh globalisasi ini harus bisa diukur sampai sejauh mana pengaruhnya. Nah, ini dalam pengolahan datanya harus menggunakan statistik karena berisi skala-skala dan angka-angka. Nah, ini kalau dampak ini berarti
kualitatif ya, karena bisa positif bisa negatif. Nah, dampak globalisasi terhadap masyarakat kampung adat. Masyarakat kampung adat yang mana? Karena kan masyarakat kampung adat ini banyak ya. Nah, ini Ibu ambil contoh aja studi kasusnya di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, globalisasi ini tentu punya dampak kan seperti itu. Apa yang maksud dengan globalisasi? Nah, globalisasi itu apa? Pengertiannya adalah proses integrasi internasional ya, sebagai akibat adanya pertukaran. Pertukaran apa? Pandangan dunia, produk, pemikiran, atau aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan globalisasi ya. Jadi globalisasi itu proses integrasi internasional sebagai akibat ya, atau dengan adanya pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran pandangan dunia ya, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya ya, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan globalisasi. Dalam globalisasi itu tadi pengertiannya ada integrasi. Integrasi itu sendiri adalah proses pembauran sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, dalam globalisasi ini dipengaruhi dan mempengaruhi apa? Bisnis, itu tata kerja, ekonomi, sumber daya, sosial budaya, dan lingkungan alam, seperti itu. Jadi dalam globalisasi ini, manusia di dunia ini saling terbuka, saling bergantung satu sama lainnya, sehingga dunia ini tidak ada batas waktu dan jarak. Dunia ini tidak ada sekat lagi seperti itu dalam globalisasi ini. Apakah globalisasi ini akan berdampak terhadap masyarakat kampung adat? Nah, tentu berdampak. Nanti lebih jauhnya bisa diungkap di dalam penelitian seperti itu. Nah, variabel pertamanya adalah dampak globalisasi. Nah, dampak globalisasi ini harus tercover dalam bab 2, yaitu kajian teori ini ya, dalam kajian teori bab 2 ini. Jadi bab 2 ini berisi kajian teori. Nah, pertama adalah pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi. Kenapa dimulai dari pengertian globalisasi? Supaya tidak menimbulkan verbalisme. Ya, seperti itu. Jadi tahu katanya tapi tidak tahu artinya, seperti itu. Dimulai dari pengertian globalisasi. Atau bisa juga ada yang tidak 2.1 itu bisa juga ya. Kalau ini Ibu ngambil contohnya adalah pengertian globalisasi ya. Nah, sesudah pengertian globalisasi, maka apa yang harus dimunculkan di dalam bab 2 ini pada kajian teori ini untuk dampak globalisasi ini? Contohnya adalah yang B-nya, perspektif teori globalisasi menurut para ahli. Nanti diungkap di sini. Ya, diungkap di sini di poin B ini adalah teori-teori globalisasi menurut para ahli. Lalu yang ketiganya adalah ciri-ciri globalisasi. Nah, ciri-cirinya juga diungkap satu persatu biar jelas ya, runut, sistematis dan sebagainya ya. Yang keempatnya adalah faktor penyebab terjadinya globalisasi. Kenapa terjadi globalisasi? Nanti diungkap di sini ya, di dalam kajian teori ini. Lalu dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Karena tadi sudah Ibu katakan sebelumnya bahwa dampak ini bisa positif, bisa juga negatif. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Nah, berarti ini untuk variabel pertama ini sampai poin E, dari A, B, C, D, E. Nah, sekarang adalah variabel keduanya adalah masyarakat kampung adat. Nah, ini masyarakat kampung adat ini sama, supaya tidak menimbulkan verbalisme, dimulai dari pengertian masyarakat kampung adat. Nah, yang kedua adalah yang poin G-nya, tadi F-nya pengertian masyarakat kampung adat. Yang G-nya adalah keberadaan masyarakat kampung adat di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.
Nah, ini keberadaannya juga harus diungkap secara teori, terutama teori yang menyangkut tentang manusia dan kebudayaan harus diungkap di sini. Ya, bagaimana keberadaannya berdasarkan teori-teori sosiologi atau teori-teori antropologi yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat kampung adat di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya ini di era globalisasi, ya. Nah, tadi itu kan dampaknya itu kan bisa positif, bisa negatif seperti itu. Nah, yang terakhirnya adalah dampak globalisasi terhadap masyarakat kampung adat di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Kan tadi dampak itu bisa positif dan bisa negatif. Nah, ini harus diungkapnya lebih detail lagi di dalam penelitian seperti itu. Nah, ini adalah merupakan contoh dari penelitian kualitatif bab 2, yaitu pada kajian teori. Jadi dari poin F, G, dan H ini adalah variabel kedua. Variabel pertamanya dampak globalisasi, ya. Yang kedua masyarakat kampung adat. Nah, ini untuk bab 2-nya ini harus tercover di dalam penelitian kualitatif, ya. Tapi kalau ingin kuantitatif, tinggal ganti saja tadi dampaknya oleh pengaruh. Karena kalau pengaruh harus diteliti sampai sejauh mana pengaruhnya. Nah, seperti itu. Nah, itu dalam pengolahan datanya harus menggunakan kajian statistik karena berisi skala-skala dan angka-angka. Nah, mungkin untuk pertemuan Ibu saat ini, ya, untuk kajian teori ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Ya, kita bertemu lagi di dalam video-video Ibu selanjutnya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa langsung dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.